Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tolong mereka di dunia gelap,
Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Mazmur 66 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi buat kita. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat yang ada pada kita juga dan Warta Jemaat dalam 1 minggu perjalanan gereja kita. Minggu hari ini disebut minggu ketiga setelah Trinitatis. Berbuat baik kepada semua orang, mengulau nadenggan tusaluhut halak. Berikutnya perubahan jadwal ibadah, jadi mulai hari ini jadwal ibadah khususnya bahasa Batak 10.30, pukul 10.30 dirubah menjadi pukul 11. Ini dibuat supaya pengaturan perparkiran dan lalu lintas bisa lancar karena kebaktian jam 9 adalah juga kebaktian minggu kita yang sudah resmi. Kebaktian pukul 7 dan kebaktian jam sore berjalan seperti biasa. Persembahan hari ini Minggu 3 Juli 2022 kita mengumpulkan 2 persembahan, 1 amplop untuk Huria dan 1 amplop lagi untuk pekabaran Injil ke Pulau Rupat. Jadi ada amplop yang kecil, pelayanan ke Pulau Rupat. Berita Dewan Koinonia nanti juga pukul 9 akan diperkenalkan guru-guru sekolah minggu yang magang dan yang magang sebagai guru sekolah minggu. Nama-nama ada di Warta Jemaat. Sekolah minggu liburan, gereja kita dan guru sekolah minggu mengadakan sekolah minggu lebaran, diadakan Sabtu Minggu 9-10 Juli 2022 di Natural Hills, Kolonel Masturi, Lembang. Sekolah minggu liburan ini dengan kegiatan ada ibadah, games, camping dan sebagainya, dan kontribusi adalah Rp100.000 per keluarga. Jadi yang mau ingin berpartisipasi, tidak hanya orang tua, opungnya juga bisa ikutan. Berita dari seksi perempuan, BSW Abigail, Penusuara Abigail, Rabu 1 hingga 6 Juli mengadakan pelayanan ke HKBP Immanuel Pekanbaru yang didampingi oleh Amang Pendeta Rory Sibarane. Khusus untuk seksi lansia dan inahana, hari Jumat 8 Juli pukul 10 WIB di gereja ini dilaksanakan seremon gabungan seksi lansia dan inahana sekaligus ibadah perpisahan dengan Amang Pendeta Rory Sibarani. Dari Dewan Marturia, seksi jending untuk Senin besok 4 Juli 2022 pukul 18.30 bertempat di gereja ini dilaksanakan ibadah 2 bulanan untuk Juli dengan tema Kasih Allah yang Menyelamatkan, Asin Nurani Jehovah Dona Paluahon. Pengkhotbah adalah Inang Pendeta Roida Situmorang. Jadi kita bisa mengikuti on-site dan juga online atau live streaming. Diharapkan kita bisa ikut berpartisipasi. Hari ini juga Dewan Diakonia Seksi Kesehatan 3 Juli
2022 pukul 12.30 13.10 setelah ibadah siang di gereja ini seksi kesehatan bekerja sama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia mengadakan penyuluhan tentang kanker. Seksi kesehatan mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Yang berikutnya family gathering mulai Senin besok hingga Rabu 4 hingga 6 Juli 2022 bertempat di Villa BJ Pangandaran, Jawa Barat. Dilaksanakan kegiatan family gathering pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 18 Jabar Tengge. Jadi dari gereja kita Amang Keluarga Pendeta Vandalen Gultom dan Amang Keluarga Pendeta Pitus Sinaga ini beserta keluarga akan mengikutinya. Amang Pendeta Rodi Barani mendampingi Abigail ke Riau, jadi tidak bisa berpartisipasi. Untuk renungan Simon setiap Kamis kita ikuti, ada tertera di Warta Jemaat. Yang berikutnya pertanyaan sektor mulai bulan Juli 2022 pertanyaan sektor gabungan menjadi pertanyaan sektor di masing-masing. Jadi pertanyaan dilaksanakan di rumah jemaat setiap hari Jumat. Bagi jemaat yang ingin menjadi tuan rumah, pertanyaan sektor dapat mendaftar kepada Sintua sektor masing-masing. Berikutnya pengojakan Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah. Minggu 17 Juli 2022 ibadah pukul 11 akan dilaksanakan pengojakon strip lepas sambut Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Amang Pendeta Rodi Sibarani kepada Amang Pendeta Burhan Sianturi. Nanti setelah pembaca warta, tim bisa sambut akan memberi panorangion. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke Dewan Pensiun kita bisa baca, tapi diharapkan Amang Inang Rp1.000 per hari kita bisa berikan untuk membantu dana pensiun para pendeta kita. Diserahkan ke gereja atau ke Sintua sektor masing-masing, hanya Rp1.000 per hari. Ucapan selamat ulang tahun buat yang merayakan ulang tahun mulai tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2022. Bila berkenan Amang Inang yang ada ulang tahunnya mulai 27 3 Juli 2022, kami mohon untuk berdiri. Oke, mungkin di rumah atau nanti pada kebaktian berikutnya. Kami dari Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi kami Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun. Berikutnya keuangan untuk dalam 1 minggu perjalanan Huria terkumpul Rp13.960.150 untuk Huria, Rp1.804.100 untuk pembangunan, dan untuk kantor pusat Rp2.624.750. Amang Inang, kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penulisan warta atau kesalahan, mohon melapor ke kami ke Parhalado. Jadi untuk ralat juga untuk warta jemaat yang lalu 26 Juni 2022 tertulis persembahan minggu poin 91 tertulis Nyonya TH Tampu Bolon Borna Pitupulu, dana sosial keluarga meninggal 200.000, seharusnya keluarga Nyonya TH Tampu Bolon Borna Pitupulu ucapan syukur. Jadi ucapan syukur diakoni sosial Rp200.000. Demikian ini warta jemaat. Sekarang kita ada sedikit panorangion terkait perpindahan Amang Pendeta. Mungkin kami langsung memberikan karena kami adalah panitia pisah sambut. Jadi buat kita Amang Inang dan sekalian, minggu depan 17 Juli akan diadakan pisah sambut pukul 11. Jadi diharapkan kita semua kalau yang pukul 11 bisa mengikutinya.
Tetapi Amang Pendeta Rory juga dalam skedulnya di samping mendampingi PS Abigail ke Riau, untuk minggu depan masih berkesempatan memberikan atau menyampaikan khotbah terakhir kebaktian pukul 7 dan juga kebaktian pukul 17. Jadi kalau peresmiannya bisa sambutnya diadakan kebaktian pukul 11 dalam bahasa Batak. Adapun jadwal yang terkait perpindahan Amang Pendeta bisa kami ceritakan sedikit. Untuk tanggal 15 Juli 2022, Amang Pendeta B. Sianturi yang akan menggantikan akan tiba di Bandung. Jadi untuk sementara kita akan inapkan di penginapan atau di hotel dulu nantinya. Untuk 16 Juli 2022, pukul 16 Juli 2022, ini hari Sabtu, satu hari sebelum bisa sambut, pukul 10 WIB akan diadakan verifikasi administrasi oleh tim distrik Jabar Teng Die. Pukul 16 WIB hari Sabtu juga akan dilakukan serah terima administrasi HKBP Resort Bandung Tengah. Juga akan dilakukan oleh tim distrik Jabar Teng Die, yaitu Amang Preses, MPSD dan juga Bendahara Distrik dan juga beberapa parhalado yang ikut berpartisipasi. Untuk tanggal 17 Juli hari Minggunya saya sudah sampaikan tadi, khotbah terakhir pukul 7 pagi, pukul 11 bisa sambut, pukul 17 khotbah terakhir di Kebaktian Bahasa Indonesia oleh Amang Pendeta Rory Sibarani. Pukul 19 Juli hari Selasa 2022, Amang Pendeta Rory berangkat menuju HKBP Teladan Medan. Dan juga ada satu tanggal yaitu 12 Juli hari Selasa ini sermon terakhir dan juga perpisahan dengan parhalado akan diadakan di sini, parhalado dengan keluarga Amang Pendeta Rory Sibarani. Yang berikutnya kita juga akan melakukan kegiatan papungupelian sama seperti yang perpisahan pendeta resort sebelumnya. Jadi mulai hari Selasa setelah sermon, sintua sektor masing-masing akan menyampaikan kepada ruas amplop warna putih nantinya panjang. Nah, Amang, Inang, dimohon dengan sangat kita memberikan silua kita buat keluarga Amang Pendeta Rory Sibarani yang akan melayani di tempat baru dan sudah dilantik hari Minggu kemarin di HKBP Teladan Medan. Nah, soal Amang Pendeta Rory Sibarani, gereja kita tetap melakukan kewajibannya. Jadi kita ketahui Amang Pendeta Rory Sibarani walaupun baru 2 tahun melayani di kita tidak perlu bertanya 2 tahun kenapa harus pindah, itu karena panggilan pelayanan. Sekali lagi karena panggilan pelayanan yang kebijakannya dikirimkan oleh kantor pusat. Buat kita HKBP Bandung Reformanda, setiap SK yang dikeluarkan oleh kantor pusat, parhalado sudah berketetapan hati, berkomitmen bahwa kita akan menjalankan dengan baik. Gabe Huriana Burju Mahita, karena kita sudah kembali kepada HKBP. Dan juga kewajiban yang diberikan oleh gereja kepada Amang Pendeta, mungkin hanya sedikit untuk info bahwa kita akan menyampaikan seperti pesangon yang kita berikan juga ke Amang Pendeta Horas, 3 kali gaji full, 1 dari Huria Reformanda, 2 dari resort. Jadi kita melakukan dengan full. Dan juga seperti yang biasa kita lakukan, kita juga akan memberi kenang-kenangan berupa emas, nanti jumlah gramnya akan ditentukan. Nah, untuk juga menambahkan silua kita kepada Amang Pendeta Rory Sibarani, kita memberikan silua kita ke dalam 1 amplop. Teknis pelaksanaannya nanti kalau di pukul 7 mungkin setelah selesai khotbah kesempatan juga untuk bersalaman, tapi jangan, mungkin karena masih pandemik
Kita seperti salaman dari biasa kita lakukan, sembari kita memberikan silua. Untuk pukul 11 bisa sambut pasaton silua amplop, nanti tetap diberikan setelah khotbah atau setelah persembahan. Kita nanti ada waktu diberikan, dan Amang Pendeta Rory dan Inang dan keluarga berkenan berdiri di depan, dan kita menyampaikan per week masing-masing yang dipimpin oleh Sintua sektor masing-masing. Jadi buat Amang Inang yang online streaming pada saat tersebut, karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung dengan kita di Bisa Sambut Resort minggu depan, mohon amplop siluanya langsung diberikan oleh ke Sintua sektornya masing-masing untuk disampaikan ke tempat yang nanti akan khusus disiapkan oleh panitia. Nah, buat kategorial kita juga membuka kemungkinan kategorial memberikan silua khusus kategorial kalau memang ada yang akan disampaikan. Buat kategorial juga dalam minggu-minggu ini yang melakukan aktivitas rutinitas mingguan kategorial juga diberikan kesempatan untuk melakukan sermon atau kegiatan untuk yang terakhir buat Amang Pendeta Rory Subarani. Jadi Amang Pendeta Rory Subarani dilantik sebagai pendeta fungsional di HKBP Teladan Medan, dan saat ini ikut mendampingi PSW Abigail ke Riau Pekanbaru. Setelah bisa sambut Minggu, Senin, Selasa Amang Pendeta Rory Subarani dan keluarga akan meninggalkan kota Bandung melalui jalur darat bawa mobilnya menuju HKBP Teladan Medan. Nanti saat bisa sambut sudah dihunjuk dari Parhalado siapa menyampaikan sambutan atau kata perpisahan, dan juga dari Ruas nanti sudah dihunjuk orangnya untuk menyampaikannya. Demikian yang bisa kami sampaikan Amang dan Inang. Sekali lagi amplop nanti akan diedarkan Rade Mahita Papunguhon Kolekte tu silua tu Amang Pendetata. Semua yang kita lakukan di ladang Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Imana bui hupasatami yang bisa kami sampaikan dari panitia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan melayani-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap bermulia Tuhan melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Juga Tuhan pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk negara kami ini Tuhan, khususnya untuk pemerintah dan jajarannya, menteri, gubernur dan wali kota, biarlah Engkau menjaga mereka supaya mereka tetap sehat melaksanakan tugasnya. Khususnya buat Presiden kami Jokowi yang telah melakukan kunjungan ke Ukraina dan ke Rusia dalam misi perdamaian. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja di dalam Presiden kami Jokowi, sehingga misi yang juga adalah amanat-Mu untuk perdamaian Tuhan bisa terjalin di Ukraina dan Rusia. Sudah banyak begitu korban yang berjatuhan Tuhan, kiranya Engkau datang Tuhan, turut campur tangan untuk menghentikan peperangan ini Tuhan. Dan biarlah melalui Presiden kami, Presiden Jokowi, dia kuat dan apa yang disampaikannya Tuhan untuk misi perdamaian bisa terwujud Tuhan. Kami semua di ruangan ini, di tempat-Mu ini, di gereja-Mu ini Tuhan, memohon dengan sangat Tuhan, supaya Engkau turut campur tangan untuk mendampingkan kedua negara ini Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai bergejolak lagi Tuhan, dan beberapa ruas kami sudah terinfeksi Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan tetap mendampingi kami Tuhan, supaya kami kuat Tuhan untuk menghadapinya.
Juga Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk beberapa ruas kami yang sakit Tuhan. Ada amang situa SMC lain, amang Hasitu Morang, amang SRC Barani, inang nyonya Panjitan Boru Nadea, inang nyonya RSC Yombing Boru Pasaribu, inang nyonya Sinaga Boru Siregar, inang nyonya Siturus Boru Tambun, inang nyonya Hutauruk Boru Tobing, inang si Hombing Boru Simajuntak, amang M Simbolon, inang S Simbolon Boru Pasaribu, amang Manulang Boru Tambunan, inang Tampu Bolon Boru Samosir, amang Depak Pahan, inang Situa Nyonya Pakbahan Boru Tampu Bolon, amang Amanulang, amang Situa MC Tanggang, inang R Silaban Boru Manurung, amang Situa KM Panggabean, amang J Situmorang, inang CL Situmorang Boru Pakpahan, inang Sregar Boru Aritonang, inang Rotua Margareta Marbun Boru Purba, amang B Silalahi sekeluarga, inang Nyonya B Silalahi Boru Tapea, dan putrinya Natasha Boru Silalahi, Patricia Boru Silalahi, Deborah Silalahi, dan juga inang Huta Barat Boru Siregar, anak kami Timotius Aha Marbun, inang Sinaga Boru Napitupulu. Biarlah tangan-Mu yang kuat Tuhan menjamah mereka sehingga mereka bisa pulih dari penyakitnya Tuhan. Apakah jemaat kami yang sedang di rumah sakit, pemulihan di rumah, yang terbarung di tempat tidur Tuhan, Kau menjagai dia Tuhan setiap saat, pagi, siang, dan malam Tuhan, sehingga mereka bisa pulih Tuhan dan dapat kembali bergabung dengan kami melakukan kebaktian, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Doa kami ini Tuhan buat mereka yang sakit Tuhan, dengarkan Tuhan supaya mereka kuat dan dapat pulih dari penyakitnya. Juga dalam kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau juga Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami untuk jemaat yang merindukan anak kami Timotius Simbolon, supaya lebih lancar berkomunikasi, anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan dan juga yang merindukan teman hidup, dan juga kami berdoa untuk tempat ibadah minggu untuk HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Kami juga berdoa untuk amang Pendeta Saud Sirait. Terima kasih Tuhan, kami lihat amang pendeta kami ini bisa sehat, bugar kembali, dan akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu meliputi pikiran dan perasaan amang pendeta kami ini, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dengan baik dan menjadi bekal buat kami selepas kami pulang dari rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, banyak hal yang mau kami pinta Tuhan, tetapi Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus aku milikmu.
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menenangkan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, baik yang di gedung peribadatan ini maupun yang mengikuti melalui telekomunikasi, streaming atau YouTube. Salam dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Reformanda, Marsi Hahulongan. Kita membaca, mendengarkan dan akan mencoba memahami serta memaknai dari kitab Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata pengumuman, ada kata perundang-undangan bahkan, dan ada kata pewartaan. Jadi diundangkan, diumumkan, diwartakan, itu mengikat. Postur, profil, wajah atau isi dari suatu jemaat itu diwartanya. Diwarta jemaat. Penampakan dari sebuah jemaat. Jadi kalau wartanya itu panjang-panjang tentang sesuatu, itulah prioritinya. Dan itu tanpa disadari sebetulnya mengajak Tuhan terikat. Karena itu ibadah pada Tuhan. Seluruh warta. Jadi ada 3 dalam gereja. Seringkali orang merasa ibadah itu pada khotbahnya. Tidak totalitas. Jadi seringkali jemaat itu menunggu-nunggu khotbah. Padahal yang terpenting sebetulnya bagaimana tugas pokok dan fungsi kita. Dan itu terbanyak sebetulnya porsinya pada warta. Sebab kita menyampaikannya itu kepada Tuhan dan kepada jemaat.
Dan supaya terjadi perjumpaan kita dengan Tuhan dalam warta yang sakit, yang bersuka cita, dan lain sebagainya. Jadi seringkali kita di seluruh jemaat HKBP bahkan kurang menaruh suatu gerak spiritual terhadap warta jemaat. Jujur kita, ada yang ingat tadi? Apa yang dibacakan? Nah itu udah menggeleng kepala, jujur dia. Atau ada yang mengingat 10%? Ada yang mengingat 20%? Ada yang mengingat 30%? Tapi saya yakin, gak ada yang mengingat itu di atas 60%. Disitulah sebetulnya kita berada, kita bergerak. Keadaan-keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau mau menjadikan kehidupan suatu jemaat itu sungguh-sungguh dalam realitas yang spiritual. Beragama itu seringkali disebut orang karena takut masuk neraka. Biar. Makanya orang beragama, orang tekun. Itu kesalahan yang paling fatal. Ya, karena itu ya jangan beragama supaya tidak takut masuk neraka. Kalau orang yang berada dalam spiritualitas, dalam roh, sepenuh-penuhnya dia udah adalah orang yang bebas dari neraka. Itu perbedaan antara agama dengan spiritualitas sekarang ini. Waduh, di mana-mana sekarang ini agama. Terutama di medsos. Demi agama menjelekkan orang lain, demi agama menghancurkan apa orang lain. Bahkan ada yang bekas pendeta mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga sementara Yesus sendiri masuk neraka. Ada itu. Demi agama. Spiritualitas kita yang benar dalam Yesus, kita udah bebas dari neraka. Jadi kita tidak lagi menuju suatu proses memasuki. Tetapi kita menuju suatu kualitas kehidupan spiritual, kehidupan beriman. Galatia ini, saya menikmati betul kesejajarannya dengan kitab Keluaran. Mengapa? Galatia itu sebuah kota kecil di Turki, Asia kecil ya, suku Keltik di sana. Jadi kalau orang yang sudah pernah ke Turki, pergilah ke Galatia. Dan mengapa kesejajaran itu? Pertengkaran yang luar biasa demi agama. Datang kelompok-kelompok Yahudi. Hei, Taurat yang lebih penting dari semua. Tanpa Taurat kau tidak akan masuk surga. Taurat Yahudi. Jadi kelompok-kelompok Yahudi datang ke Galatia, ke jemaat-jemaat menyebarkan hukum Taurat. Supaya kita tahu hukum Taurat itu disebut semacam kitab undang-undangnya itu namanya halakha. Dakalak, halakha. Nah, itu ada 613 hal-hal yang detail. Belum lagi ada 43 kalau nggak salah hukum rabinik. Ya, kalau dalam apa sekarang semacam peraturan presiden, perpres, ya di luar undang-undang. Ya, jadi penekanan itu. Paulus tegas.
Kau mau berbuat 1000 kali hukum Taurat? Kau mau melakukan hal-hal yang formal berjuta kali? Kau mau melakukan ritual-ritual yang berbui-bui sampai orang ekstasi, sampai orang pada lain sebagainya? Oh, itu tidak penting. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu latar belakang Galatia ini. Tidak ada yang lain. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Kau berbuat baik, bagus sekali. Kau menolong orang lain, bagus sekali. Kau solider dengan orang lain, bagus sekali. Tetapi itu buah dari iman. Bukan jalan keselamatan. Makanya saya katakan kesejajaran kitab Keluaran dengan Galatia. Di kitab Keluaran muncul 10 hukum Tuhan. Ya kan? Kitab Keluaran, perjanjian Sinai. Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui Musa. Akulah Tuhan Allahmu. Sampai jangan engkau mencuri. Jangan engkau membunuh. Di Galatia ini pertengkarannya hebat, tapi melahirkan sebuah kedalaman yang luar biasa dari Rasul Paulus yang disebut buah roh. Ada 9 itu. Buah roh itu. Kalau kita ini, dan itu menjadi perkawinan kitab Keluaran dengan kitab Galatia. 10 di kitab Keluaran, 9 di Galatia 5 ayat 22 itu. Jadi 19. Totalitas Alkitab kalau kita menikmatinya berada di 10 hukum Tuhan dengan yang dikeluarkan di Galatia 5 ayat 22 itu. Sangat jelas. Ya. Tetapi buah roh ialah 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Saya menyebut konstitusi orang-orang percaya ya 19 itu. Dasar-dasar perjanjian kita dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan. Hukum-hukum etikanya. Ya, itu di 10 hukum Tuhan. Di kitab Keluaran. Itu memproduksi dengan buah roh. Bukan buah-buah roh. Ini singular, jangan salah. Buah roh. Jadi pengertiannya ini akumulatif, satu kesatuan yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Dan bila ada nasihat Rasul Paulus pada Galatia 6 ini, dasarnya dari situ. Pertengkaran apapun. Apa sih yang mau kau rebut dengan pertengkaran itu? Apa sih yang mau kau peroleh dengan menjalankan hukum-hukum Taurat itu? Apa sih yang mau kamu peroleh dengan ketaatanmu secara disiplin pada hukum-hukum formal itu? Jadi pemikiran lama dari tradisi Yahudi dibongkar langsung memang oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus selalu mengaku, saya ini rasul bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi. Sudah ada semacam daya-daya kontras perbedaan
menyangkut tradisi-tradisi pelaksanaan hukum. Dan hukum sendiri sejarahnya, ya sejak sebelum Yesus lahir, itu disalahkan pengertiannya memang. Nomoi, nah itu istilah hukum yang dikeluarkan oleh Plato. Diterjemahkan oleh orang-orang pinter di Eropa. Law. Lalu orang-orang di Indonesia menerjemahkan hukum. Padahal salah. Kata nomo itu dalam bahasa Yunani artinya norma. Bukan hukum. Norma dengan hukum itu sekarang ini jadi jauh berbeda, atau etika dengan hukum. Coba, ini pemimpin ibadah kita tadi itu sekolah di Inggris dulu. Nah, di sekolah Inggris tuh nggak tahu beliau ini, tapi dari beberapa teman-teman saya yang S2, S3 di sana itu cerita kalau di kampusnya itu harga untuk mahasiswa itu korting 50%. Jadi kalau dia makan di kantin kampus harga Rp100, mahasiswa membayar Rp50. Nah, satu ketika orang Indonesia kan baik. Iya kan? Ulang tahun dosennya. Dosen pembimbingnya udah pasti. Oh, dia telepon. So, katanya, aku ingin besok datang ke Bapak. Wadah apa? Ya, saya mau kasih hadiah. Apa itu? Kan Bapak besok ulang tahun. Oh iya, jam berapa? Ya di kampus saja Pak. Saya nanti bawa makanan. Orang Barat sangat luar biasa menghargai. Apalagi perhatian terhadap dirinya. Itu satu bentuk etika yang spiritual. Jadi orang yang memperhatikan dirinya itu luar biasa entusiasmenya untuk ditanggapi. Ya, welcome. Terjadilah makan siang bersama di ruang dosen itu di kampus. Setelah selesai dengan kehangatan keramahan, waktunya untuk kembali. Lalu sebelum kembali Pak dosen bertanya, kau bawa makanan ini dari mana? Kau beli dari mana? Dari kantin kita Pak. Ya, no. Kau dari kantin mana? Dari kantin sana. Oke. Ya. Kamu membeli 2. Kalau harga biasa Rp200 kan? Tadi kamu beli berapa? Rp100 Pak. Kan korting. Oh, adakah kesalahan dosen secara hukum? Tidak ada. Polisi manapun gak bisa tangkap itu dosen. Ahli hukum manapun gak bisa apa-apakan itu dosen. Kalau kata hukum. Tapi kalau norma atau etika, dosen itu bilang, hei, rupanya saya memakan makanan kalian. Udah, terima kasih. Nanti saya yang ke kantin itu. Ngapain Pak? Ya saya harus bayar Rp50 lagi. Karena saya bukan mahasiswa. Hukum formal, hukum tradisi Yahudi, silakan. Bisa menjebak Anda sendiri. Tapi norma etika buah roh itu tadi. Saya tidak salah secara hukum, tapi secara spiritual saya tidak berhak memakan makanan mahasiswa. Saya mesti bayar sesuai harga saya sebagai dosen. Ya, terima kasih ya. Untuk ulang tahun ini saya akan pergi ke kantin untuk membayar. Saya aja Pak, jangan. Tidak etis. Kalau di Indonesia apa yang terjadi kalau dilakukan seperti itu? Di kampus-kampus Indonesia negeri maupun swasta. Dikenakan korting Rp50. Dosen panggil masuk, sini kau, belikan untuk Bapak ya.
Karena harganya 50%. Jadi norma dengan hukum ini yang dimaksudkan oleh Galatia ini. Menabur. Dosen itu menabur apa? Dia rugi sebetulnya 50 rupiah. Rugi toh? Kalau di kita menabur apa? Banyak dosen-dosen di Indonesia ini begitu. Kau beli. Ya, karena potongannya 50%. Beli 5 ya. Bayangin 5 udah 250. Kalau 50% artinya 250%. Jadi noda dan dosa. Hukum. Hukum melindunginya. Hukum bisa melindungi kesalahan. Hukum bisa melindungi kejahatan. Karena tidak ada bukti dan lain sebagainya. Tetapi norma, etika, roh spiritual itu no. Hatimu yang akan menghukummu. Sama juga saya waktu kecil. Datang teman saya main-main ke rumah. Akan tua-tua ingat tamu dope uang 10 rupiah benggol 6 met. Pasti semua kan? Uang 10 rupiah yang kecil itu. Nah, kalau di kampung dang boy martu ala pakai leku. Datang ke teman-teman saya ke rumah. Terus pulang. Nah, sayanya punya rumah. Si kecil karena saya anak bungsu. Ketemu ada 2. 20 rupiah. Udah mahal itu. Naik oplet aja masih hitung rupiah. Hitung rupiah. Kan? Tek. Ibu saya yang buta huruf udah janda. Ya sejak saya umur 4 bulan ibu saya udah janda. Hepeng ngisi. Ndak kotok. Itu bukan uangmu. Dak hepeng mui. Paulah. Dak. Pangulah. Paulah. Karena itu bukan uangmu. Nah. Sama siapa saya pulangkan? Yang datang tadi itu 4 orang. Kalau aku tanya nanti semua mengaku itu. Kau udah kehilangan uang? Iya. Enggak gitu. Jadi saya enggak mau pulangkan. Karena memegang etika bukan hukum. Secara hukum polisi enggak bisa juga. Orang itu rumah saya menemukan uang di rumah saya kan enggak boleh disentuh oleh hukum. Enggak bisa itu. Hak kita, kepemilikan kita di rumah kita. Ya udah. Tapi ibu saya bilang enggak. Aku gantilah. Dulu udah ada yang lebih besar uang 5 rupiah. Dari uang 10 rupiah itu. Cuma lebih ringan yang 5 rupiah. Nah dia kasih 5 sama saya. Ya udah 25 rupiah. Alaikum paulahum udah. Bagaimana cara saya mengembalikan itu? Nanti hari Minggu kalian ke gereja. Panok noti bohinei. Wajahnya itu kau lihat. Mendung atau cerah. Oh, kalau dia seperti ketimpa 1 juta ton. Ada bebannya. Kau berbisik-bisik aja. Ada apa dengan kau? Ya hari Minggunya pintar juga ibu saya ternyata. Hari Minggu saya perhatikan ada teman saya. Kenapa mukamu begini? Kan? Kayak kematian ibu aja kau. Iya Pak. Hilang uangku 20 rupiah kemarin. Itu udah bisa beli 2 sandal. Dulu sandal yang agak udah tebal itu. Oh iya. Lalu aku bilang, kalau ketemu gimana? Ya puji Tuhan.
Enggak. Kalau ketemu kau udah kehilangan 20 rupiah, kalau ketemu mau enggak kau kasih 5 rupiah? Wah, jangan gitulah. Akhirnya kesepakatan dia mau kasih 2 rupiah. Jahat juga saya. Jadi saya untung jadi 27 rupiah. Ibu saya membeli 25 rupiah, ditambah lagi untungnya saya mengedit. Dosa saya tidak ada etikanya. Udah orang berduka, orang udah kehilangan, tetapi ya ada juga untungnya. Dia juga jadi bersukacita lega. Jadi uang lega lah itu yang 2 rupiah. Meskipun secara norma buah roh spiritual yang 2 rupiah itu pun sebetulnya masalah. Tapi saya masih anak kecil kan mesti diampuni anak kecil yang belum tahu apa-apa. Karena masih SD waktu itu, kelas 3 SD. Di situ persoalan-persoalan ini. Banyak kali persoalan kita tetek bengi apa harus begini. Orang di gereja harus begono, harus ini. Apakah dia membuahkan ini? Buah roh ini. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kesabaran. Apakah itu yang dibuahkan dari perdebatan kita, dari pertengkaran kita, dari pilihan-pilihan dogma kita, dari pilihan-pilihan keputusan kita, dari proses-proses kita berinteraksi, dari proses-proses kita berkomunikasi. Itu yang disebut tabur tuai, buah roh. Di sana terjadi suatu pendisiplinan terhadap diri. Jangan engkau melihat orang lain, kau membangga-banggakan karena orang lain. Kan kita membanggakan diri kalau orang lain lebih rendah kan? Iya kan? Kalau melihat orang lain. Pakaian saya lebih mahal, sepatu saya lebih mahal, otak saya lebih cerdas, kemampuan saya lebih hebat. Kalau memegahkan diri dengan melihat orang lain. Tetapi lihatlah dirimu. Itu dikatakan di sini. Lihatlah dirimu. Kalau kau melihat dirimu, wah betapa banyak kecelakaan spiritual kita. Betapa banyak kebusukan kita. Betapa banyak hal-hal yang buruk pada diri kita. Itulah ajaran roh. Melihat orang lain itu membandingkan. Apalagi kalau kena pada situasi psikologis yang saling bermusuhan. Sangat peka itu. Sangat sensitif. Apa aja dikatakan serp. Apa aja dikatakan serp. Dan dia akan mencoba mengubah dirinya meskipun dia tidak sanggup. Meskipun itu bukan kediriannya. Seperti Ali yang punya keledai kurus. Pernah dengar itu, udah cerita tua itu. Ali yang punya keledai kurus ini satu ketika jalan dengan anaknya. Pergi, lalu mereka menunggangi keledainya. Tiba di satu desa, datang komentar, gak ada peri kehewanannya. Udah keledai kurus. Akhirnya mereka langsung turun. Dua-duanya langsung turun. Keledainya diangkut. Keledai diangkut. Sampai ke desa yang satu. Bodoh kali. Keledai harusnya ditunggangi. Kok malah pergi. Akhirnya ditunggangi. Tapi supaya satu orang nunggangin. Yang nunggangin pertama anaknya. Nanti di desa lain. Ya Tuhan. Ini anaknya gak bisa dididik ini sama orang tua. Masa dia yang naik keledai bapaknya yang tuntun. Di desa lain, tiba lagi. Dia yang orang tuanya yang menunggangi keledai itu. Ya, ini orang tua laknat ini. Anaknya dibiarin begitu. Semua serba salah. Manakala kita mencoba bermegah atas orang lain, atas keberadaan orang lain. Serba salah. Menunggang salah, tidak menunggang salah, mengangkat. Kan jadi lucu hidup itu. Bagi kita
Sekali lagi, Paulus, apapun yang kita lakukan, jadikanlah itu sebagai buah roh. Bukan lagi jalan keselamatan, membebaskan diri dari neraka. Tidak lagi. Bila kita berada pada alur, suasana, keadaan batin atau suasana batin kita, itu bagian dari proses roh yang bekerja di dalam diri kita. Bebaskan diri kita. Bebaskan diri ibu bapa dari ketakutan-ketakutan terhadap neraka. Karena roh kita, inilah yang sebetulnya Paulus katakan, jangan terikat lagi sehingga kamu melakukan sesuatu, adalah karena kita memiliki roh yang sungguh dahsyat dari Tuhan. Disitulah dikatakan semua akan membuahkan kebaikan demi kebaikan. Dan bila situasinya begitu, suasana batin kita begitu, percaya saudara pulang dari gereja ini, percaya Anda akan melangkah dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Melompat dari berkat yang satu kepada berkat yang lebih besar. Dan itu dalam segala jenis dan rupa. Mungkin satu saat materi, mungkin di lain prestasi, mungkin di tempat lain keselamatan dari kecelakaan, mungkin di tempat lain sambutan yang begitu hangat dari para sahabat, dari teman dan lain sebagainya. Cobalah rasakan dan nikmati berkat demi berkat itu. Mulai pulang dari persekutuan kita ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang sungguh-sungguh membebaskan kami dari ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman, sehingga membentuk jiwa kami yang terikat pada hukum semata-mata oleh ketakutan masuk neraka. Dan kini kami boleh memperoleh kuasa mujizat-Mu, bahwa kami telah Engkau bebaskan dari sana sehingga kami boleh membuahkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah itu ya Tuhan teruji di tengah-tengah realitas bila kami semua kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan senantiasa kemampuan-kemampuan roh-Mu kepada kami, menghadapi pekerjaan, menghadapi tugas-tugas, menghadapi kewajiban, baik di rumah, di masyarakat, di kantor, dan dimanapun. Dan utama juga dalam persekutuan di jemaat-Mu HKBP Bandung Repermanda ini, biarlah terberkati semuanya. Khusus kami yang bersama-sama menyatukan pemikiran dan hati kami, baik yang di gedung ini maupun yang mengikutinya melalui teknologi. Terberkatilah ya Tuhan anak-anak Tuhan di dalam roh, dalam spiritualitas yang membebaskan itu. Terima kasih. Dalam kuasa-Mu ya Yesus. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah ke dalam realitas sehari-hari menghadapi segala hal dengan keyakinan bahwa engkau telah diselamatkan. Bebaskan dari ketakutan dan melakukan segala hal sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, haleluya.